Salam damai, salam bahagia untuk kita semua yang masih diberi hidup dan kehidupan. Hari ini ketemu dengan Cak Ndon, tukang membaca pengalaman nurani rohani teman. Ada satu pengalaman tersendiri ini, ada konsep cabang Tuhan. Kalau terdengar konsep cabang Tuhan, apa ya yang di benak kita? Yang penting saya hanya membaca, kali aja ada sebuah pemahaman baru yang bisa membentuk karakter baik untuk diri saya, syukur-syukur untuk yang lain. Saya membaca pengalaman ini, ya sebenarnya untuk diri saya. Direkam, tiba-tiba ada orang yang ngeklik channel ini, tiba-tiba kok terpengaruh, ya nasibnya aja. Apakah nasib baik atau nasib buruk, terserah analisa kalian. Oke, langsung aja. Hari Minggu 8 Agustus 2021. Pukul 18.00 WIB. Kronologi. Saya ini teman saya, berkoordinasi dengan Panglima Langit dan Bumi untuk melanjutkan membuka konsep cabang 5 nominasi. Kami habis dari cabang konsep memberi contoh dari Raja Imam Mahdi. Jadi Raja Imam Mahdi juga ada konsep cabangnya, ya. Panglima Langit dan Bumi bertanya kepada saya, kurang apa? Saya menjawab, kurang banyak. Panglima Langit dan Bumi merespon lagi, iya, maksudnya yang mana lagi yang harus dibaca? Saya menjelaskan bahwa yang di request Raga masih ada satu, yaitu mau main aja. Cabang konsep tersebut berasal dari robot. Panglima Langit dan Bumi kemudian bilang, oh iya, sepertinya saya tahu itu. Kami masih berada di dalam Raga. PLB mengambil power, mau main aja yang bekerja di alam. Saya bilang ke Panglima Langit dan Bumi, namanya kok lucu ya, cabang konsep mau main aja. Panglima Langit dan Bumi menjawab, ya sebenarnya konsep Tuhan itu kan lucu-lucu. Lucu gimana? Dalam kurung sambil heran dengan pernyataan Panglima Langit dan Bumi. Loh ya lucu, apalagi pemimpin dunia. Lucu juga itu. Kamu menganggap terlalu serius tentang konsep-konsep Tuhan itu. Sebenarnya mereka semua itu kan mainan Tuhan. Kalau kamu memperhatikan bagaimana Tuhan mengkonsep mereka semua, menurut saya aneh gitu loh. Seperti yang sebelumnya, hanya dari chip sudah menjadi konsep. Kemudian dari lembaran-lembaran catatan kesalahan manusia sudah menjadi pemimpin dunia. Apalagi dari dadu sudah menjadi robot. Ada yang dari air kemudian sudah menjadi konsep pengangguran. Lucu tidak sih? Saya ikut tertawa dengan apa yang disampaikan Panglima Langit dan Bumi. Ya, mohon maaf terkesan lucu saja dengan penjelasan Panglima Langit dan Bumi itu. Tapi saya tidak merespon apa-apa, hanya tertawa. Ya, tertawai teman saya nggak tahu kayak apa tertawanya. Ya, mereka semua yang bekerja di alam ya bentuk mainan-mainan saja. Masa Raga juga disebut dengan mainan? Ya isinya kan banyak mainan juga. Ada mainan plus pemilik mainan. Ada tim produksi mainan. Ada yang jualan mainan. Ada yang beli atau ambil mainan.
Loh. Siapa saja itu? Yang jualan mainan siapa? Ya bisa Tuhan, ya bisa utas. Yang beli atau yang ambil ya alam. Ya, bolehlah, boleh. Ini gimana? Kita jadi ke cabang konsep mau main aja ndak? Loh ya berangkat. Seperti biasa untuk membaca konsep cabang yang baru, Panglima Langit dan Bumi mengambil sampel powernya yang sedang bekerja di alam. Ternyata yang masuk ke dalam raga MR adalah seekor lebah dengan sengatannya. Terlihat agak panjang. Sengate. Oh, lebah. Enak buntut lebah itu. Oh, entup. Oh iya. Sengatannya itu beda ya. Oh, iya, entupnya ya. Panglima Langit dan Bumi dan saya berlari mengikutinya. Jadi konsep cabang berupa lebah. Ternyata kami ditunjukkan oleh lebah tersebut sebuah wilayah yang penuh dengan lebah juga. Satu lokasi yang terlihat seperti lapangan luas, berisi dengan banyak sekali jenis lebah. Saya spontan merespon, lo, nah, piye enak. Wis. Lalu. Lebah itu memberi penjelasan. Tidak hanya lebah, terkadang kita berganti-ganti kok. Bisa hewan yang lain juga, bisa manusia, bisa unsur alam, planet dan sebagainya. Tergantung saat ini yang sedang diajak main oleh power ini siapa. Saat ini adalah lebah. Artinya para lebah banyak yang sedang diberikan power permainan. Panglima Langit dan Bumi bertanya, lalu kepada siapa kami harus meminta keterangan tentang konsep power permainan ini? Lebah itu berkata, ya mari saya antar. Kami diajak ke tepi lapangan yang ada sebuah batu besar. Si lebah yang sangat kecil duduk di batu besar. Lebah duduk di batu besar. Ya duduknya lebah ya, bukan duduknya manusia ya. Iya, duduknya. Si lebah yang sangat kecil duduk di batu besar. Nggak begini, tapi begini. Ya, begini. Oh begini duduknya. Kayak lebah kartun. Panglima Langit dan Bumi serta saya duduk lesehan di tanah. Si lebah tiba-tiba membuat pusaran angin yang kecil di antara kami. Dalam kurung Panglima Langit dan Bumi lebah. Kemudian lebah itu berkata, amati itu. Setelah diamati itu, dari pusaran angin ya. Pusaran angin ini judul. Oh, kondisi. Oh ini masih belum ada tulisannya ini ya? Oh, berarti kronologinya yang panjang ini. Oh ini masih kondisi pusaran angin. Terdapat gambar yang meletup-letup seperti gambar erupsi. Lahar lava itu. Terdapat gambar yang meletup-letup seperti gambar erupsi. Di sana banyak sekali lebah yang sedang meminum atau memakan hasil erupsi tersebut. Tetapi urutan setelah lebah ada manusia, jin, dan matahari. Seperti sudah banyak antrian untuk mengambil hasil erupsi tersebut. Oh, ini mengambil hasil erupsi. Loh kok ini slide selanjutnya? Ayo. Ya, kan tulisan selanjutnya. Oh.
gambar selanjutnya. Oh, ini masih nganu kondisi. Enggak, sudah tulisan. Yang tadi tulisan berarti. Kan angin. Angin, terus ada gambar erupsi itu kan. Terus di apa? Ada lebah-lebahnya itu, ada gambar lebah-lebahnya ngambil erupsi itu. Ternyata setelah lebah ada urutannya itu tadi. Oh. Berarti ini sekarang sudah slide selanjutnya itu berupa tulisan. Gitu. Mengapa kalian mau datang tanpa diundang? Ini adalah konsep lelucon. Konsep yang jadi berasal dari lucu-lucuan. Kami tidak bermaksud membuat konsep, tapi kami membuatnya karena mungkin ini terlihat lucu saja bagi kami. Tuhan membuat konsep yang lucu-lucu. Jadi ada manusia yang lucu, ada Tukul, ada Basuki dan yang lain ya. Ya mungkin membuat manusia yang lucu-lucu. Tahu bahwa ada sebuah fenomena langka di mana wilayah para Tuhan didatangi oleh tamu agung. Tamu agung ini tamu yang di luar Tuhan. Ini sebuah fenomena yang sangat langka. Kupikir para Tuhan mendatangkan para umatnya secara massal. Kupikir para Tuhan kedatangan para umatnya secara massal. Ternyata yang datang satu raga saja. Apalagi para Tuhan seakan-akan suasananya atau situasinya dibuat meriah. Karena meriah, kami turut merayakan kemeriahan itu. Kami bersorak-sorai dan membuat hiasan-hiasan sepanjang jalan menuju ke wilayah Maha Pencipta. Kami datang kepada para Tuhan dan meminta kepada mereka ada bahan apa yang dapat kami gunakan untuk memeriahkan acara ini. Mereka memberi bahannya kepada kami. Mereka ini siapa? Para Tuhan. Tidak semua Tuhan yang kami datangi atau yang kami mintai bahan, hanya beberapa Tuhan yang sepertinya suka memberikan sumbangse terhadap kegiatan konyol. Ya, semacam ini. Jadi ada Tuhan memberikan sumbangse bahan terhadap kegiatan yang konyol. Cuma kalau manusia bisa memahami ini, ada satu tamu agung diberitakan kepada Tuhan. Ini masih belum ada ciptaan dulu. Ini ada mainan baru, ayo bikin konsep yuk. Menurut Tuhan bahwa tamu ini adalah tamu yang agung, cuma satu raga. Dipikir oleh para Tuhan itu banyak, massal. Jadi para Tuhan pada waktu itu juga banyak. Tapi kalau dikasih wawasan seperti ini akan bertentangan dengan bahasa Qul huwallahu ahad. Padahal ahad itu adalah karakter Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Agung, yang Maha Suci, dan lain sebagainya. Jadi makanya ini bahasa saya sendiri bahwa Tuhan itu juga bangsa Tuhan. Tempatnya eksklusif banget dulu. Nah, baru ketika ada bangsa Tuhan, baru ada bangsa ciptaan, ada bangsa manusia, karena banyak, akhirnya menjadi bangsa. Ya, jangan dipahami dengan
kecedean pikiran kita, luaskan kejadian di alam semesta seperti itu. Bagaimana asal-usul Tuhan, kalian bisa membaca salah satu konten di channel kami ini. Ada satu channel yang berisi tentang asal-usul Tuhan. Ternyata Tuhan itu suka kemeriahan, Tuhan itu suka tamu agung juga. Jadi kita dibawa sebelum ada ciptaan waktu itu. Namun kami tidak hanya menciptakan kemeriahan itu di wilayah Tuhan saja. Kami juga turun ke alam, turut membuat kemeriahan. Kemeriahan di alam tidak kami saja yang menjadi pelaksananya. Beberapa Tuhan juga kami ajak untuk turun dan membuat kemeriahan. Ya, lumayan sebagai ajang refreshing untuk para Tuhan. Berarti Tuhan juga suka refreshing. Berarti Tuhan juga bisa stres. Jadi Tuhan bisa ya boring, bosan, gitu. Jadi kerangka raga ini yang satu raga yang diturunkan itu memang isinya banyak, ya. Jadi banyak kejadian-kejadian yang di manusia itu juga dimasukkan di lapisan-lapisan raga. Memang itu rencana diturunkan di akhir zaman raga itu. Itu juga permainan Tuhan juga. Sudah banyak buat permainan yang banyak, sudah menciptakan manusia, sudah menciptakan pendahulunya manusia, pendahulu ciptaan. Ya ada malaikat, ada iblis, ada setan. Jadi setan lebih dulu diciptakan daripada manusia. Siapa makhluk yang tertua? Nggak tahu bangsa mana yang tertua. Apakah bangsa malaikat ataukah bangsa iblis? Kalau manusia dan jin dahulu jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Iku ceritane nang Al-Qur'an yang dipercayai sebagai kitab suci. Siapa yang mempercayai? Ya pemeluk Islam. Pemeluk. Orang yang suka meluk-meluk. Ya, kalau meluk biasanya kan suka buta. Nggak tahu yang dipeluk kan ya, pemeluk Islam. Nah, nggak tahu ya, pemeluk ya namanya. Pemeluk Yahudi, meluk. Berarti nggak paham apa yang dipeluk. Isinya apa yang nggak tahu, kayak ngungkul dipeluk. Makanya ada pemeluk Islam, pemeluk Yahudi, pemeluk Nasrani. Kan suka meluk-meluk. Nah, karena sudah terlalu lama dipeluk, nggak mau diambil, dibilangin itu setan loh, nggak mau. Gimana setan, sudah saya peluk begini kok setan. Nah itu pemeluk. Penista agama nggak sih yang beginian? Ya nggak tahu lah. Nanti MUI yang tahu bahwa oh kamu sudah menjadi penista agama. Kalau nonton ya malas, paling orang gila itu yang lagi membaca pengalaman rohani. Itu karangan-karangan aja, biarin aja, nggak apa-apa. Pokoknya sepenting nggak digawa nang polisi ya. Kan dikatakan orang gila kan enak. Wah gila ente ya. Nek kalau sudah dikatakan gila ya gak usah ditangkap. Orang gila kok ditangkap. Ya. Gila yang bisa membantu negara itu yang bagus. Ya. Jangan gila yang merongrong negara. Merongrong teman-temannya sesama ciptaan.
Sudah, orang mau memeluk apa, biarkan aja. Kan berdasarkan selera. Mau yang agama gendut, agama kurus, agama sakit-sakitan, biarin aja, wong dia suka memeluk agama itu kan ya. Kalau diibaratkan seperti itu, ada yang gendut, ada yang kurus, ada yang setengah jadi. Dia mau memeluk ya biarin aja kalau dipeluk ya. Itu tergantung selera. Kami mengajak penduduk alam itu untuk melakukan permainan. Ya lebih tepatnya memainkan mereka dengan seru. Kami bersama dengan beberapa Tuhan. Kami bersama dengan beberapa Tuhan yang turun saling mencari siapakah yang akan diperankan dalam permainan kami. Bukankah kami terlihat seperti anak kecil yang sedang bermain boneka-bonekaan? Wedok berarti. Bukankah kami terlihat seperti anak kecil yang sedang bermain boneka-bonekaan? Tuhan yang tampak seperti kekanak-kanakan. Ini kerungu, masa Tuhan seperti kekanak-kanakan? Emang nggak boleh. Tuhan kan kepingin bisa nyontoh ciptaannya juga. Ya, ada karakter kekanak-kanakan. Asik kali ya. Kalau saya menjadi Tuhan yang kekanak-kanakan, apakah nggak boleh seperti itu? Boleh Tuhan, lanjutkan aja kalian kalau mau kekanak-kanakan. Jangan hiraukan orang-orang yang menjustifikasi kalian bahwa engkau adalah Tuhan yang serius, Tuhan yang gak udunen bendino berada di kursi ketuhanan. Jangan hiraukan mereka yang mencemooh kalian Tuhan. Engkau adalah sahabat saya. Tahukah sahabat Tuhan? Menjadi anak-anak itu sangat seru. Idenya banyak. Makanya waktu sekolah alam idenya akeh. Makanya menjadi anak-anak itu sangat seru. Suka main. Hari ini ayo kita masak-masakan. Hari ini kita pasar-pasaran. Hari ini kita jodoh-jodohan. Kan ada ya waktu zaman kecil itu ya, ada satu permainan. Ini ada kamarnya bapak dan ibu, kamarnya anak ya, kamarnya tamu. Seperti waktu kalian waktu kecil yang pernah merasakan mainan itu. Tapi sekarang kan anak kecil jarang ada mainan yang begituan. Yang ada YouTube aja. Kami menyusun skenario ala-ala atau skenario jadi-jadian. Dengan cepat skenario itu jadi. Serta para pemeran juga harus sudah terpilih. Setelah itu kami mainkan bersama-sama. Tidak membutuhkan waktu yang lama. Setelah kami senang dan kami ingin selesai, ya sudah diselesaikan. Jadi kami masih ingin lanjut, ya akan kami lanjutkan. Tapi buah yang kami lakukan adalah bersenang-senang. Itulah otak-otak bermain ala-ala kami. Makanya bermain aja ya. Tapi buah yang kami lakukan adalah bersenang-senang. Itulah otak-otak bermain ala-ala kami. Makanya jadi ciptaan ya seperti itu. Otaknya bermain aja. Jangan menjadi pemain yang selalu kayak anjing. Mau main ke sana ada talinya, yang anjing yang ada talinya itu loh. Nggak bisa bebas. Ya gitu. Berarti manusia yang terikat oleh aturan. Jadi manusia itu lebih terikat seperti hewan. Aturan sekolah, aturan negara, aturan menteri, di aturan dewe-dewe. Ya, aturan agama, aturan adat, alah. Tapi kita sudah terlahir sudah ada seperti begitu. Kayak ini sudah menjadi hukum karena kita berada di sini. Orang Jawa biasanya mempunyai karakter begini.
begitu, begono, begini, begono, gandengannya begono apa? Dalam permainan yang kami buat, tentu meminimalisir kesadaran dari ciptaan yang kami mainkan. Jadi, sing boneka-bonekaan tadi tetap ada satu kesadaran dari ciptaan yang Tuhan mainkan. Apabila mereka sadar dan mengenal Tuhan, maka mereka akan kami jelaskan harus bermain seperti apa dan menawarkan kepadanya tentang skenario yang kami buat. Jika mereka menyetujui, ya kita tampilkan. Begitu. Jadi bahwa kita ini, kamu mau saya ajak main-main di alam, mau tidak? Ketika dia sadar dan harus mengenal Tuhan yang pertama itu, nanti kamu akan dijelaskan permainan di sana. Kalau kamu tidak mengenal Tuhan, maka kamu menjadi properti dalam panggung sandiwara. Ngerti properti? Bisa berbentuk hiasan, berbentuk pemecah suasana, atau bisa berbentuk pemeran pembantu biar nampak suasananya bagus. Kalau kamu ingin menjadi pemain yang handal, maka temui Tuhan. Tuhan, saya juga ikut bermain di alam ini. Temui Tuhan dulu. Kamu nanti dijadikan peran apa di sana? Kemarin kamu memerankan satu peran yang kamu belum ketemu Tuhan, atau sudah ketemu Tuhan tapi nggak mau ikut bermain karena sudah terlanjur kamu bermain sendiri dengan permainan yang ada di manusia. Yang kayak apa? Kamu bermain jodoh-jodohan, bermain menjadi bapak dan ibu, jadi seorang anak, itu kan bermain semuanya. Tapi itu kamu bermainnya serius banget. Punya anak harus begini, harus begitu. Karena kamu laki-laki harus bekerja, harus begini. Itu kan permainan semuanya. Kamu terlahir tiba-tiba sudah, seorang laki-laki itu harus menafkahi seorang perempuan. Itu kamu terjebak dengan sebuah permainan. Begitu, bro. Nah, kalau kamu nggak ngikuti permainan yang sudah dimainkan bersama-sama, kamu dimusuhi orang, lelaki tidak bisa tanggung jawab. Seperti itu. Padahal itu sebuah permainan aja. Nah, tambah permainan dunia, ada KUA, itu permainan juga. Cocok. Kalau nikah, kalau nggak di KUA, nggak sah. Budayanya begitu, saudaraku. Kalau Nabi Muhammad nggak ada yang dibawa ke MUI. Waktu itu belum ada kali ya, ketika Nabi Muhammad itu. Jadi Nabi Muhammad nggak kena permainan KUA-an, nggak ada sing nikahkan. Ya ono paling wong tuane si anak. Seperti itu. Itu sebuah permainan semuanya. Tapi herannya permainannya menjadi terkekang dengan sebuah aturan-aturan. Ada yang terjebak dengan sebuah permainan. Ini seneng gini. Mau nanti oh. Lagi nih, please barang ini. Oke, lanjut. Kami akan terus menjalankan pekerjaan semacam itu. Pekerjaan bermain-main. Pekerjaan yang mudah-mudah saja. Tuhan golek semudah-mudah. Ya. Golek sing gampang-gampang aja. Kami adalah kolaborasi dari Maha mengizinkan dan Maha mengelabui. Jadi konsep permainan ini dari Maha mengizinkan dan Maha mengelabui. Ini kalau kerungu orang yang sudah kenal Asmaul Husna, Maha mengelabui, masa ada Tuhan Maha mengelabui? Itu cerita bohong itu. Itu rohani yang tersesat itu. Biarin aja, gak apa-apa dikatain begitu. Sudah ada Al-Quran kok melajari yang lain-lain. Emang gak cukup Al-Quran untuk menjawab semua kehidupan? Ngapain cari maha-maha yang lain? Sudah cukup 99 aja. Kalau terhadap
orang 99 kebanyakan, 3 aja. Ya. 3 kelamaan, 1 aja. Tuhan yang selalu mengabulkan doa gitu aja. Jangan Tuhan yang lain. Sah-sah aja kamu mau mengenali satu Tuhan, ya, satu Maha aja, sah-sah aja. Yang penting nggak usah merasa dirimu benar, semuanya benar. Dan semuanya kata ngomong nggak benar itu nggak enak ya. Engkau dikatakan penista agama lagi ya. Ya semuanya benar aja. Menurut yang membenarkan. Siapa yang membenarkan? Tergantung manusia atau Tuhan. Kalau saya bermain-main aja dalam hidup ini. Ya, konsep power permainan adalah konsep kami berdua yang dibuat dengan kesungguhan. Ada satu permainan tapi dibuat dengan sebuah kesungguhan. Kesungguhan permainan. Maafkan kami harus membuat rencana-rencana permainan. Tolong, biar ini seru dan tidak menjenuhkan bagi para tuan yang sedang bekerja pada bidangnya. Please, ini hanya mainan saja. Sampai tuan bilang please. Selamat datang bagi kami yang disuruh tampil untuk memperkenalkan kami dan konsep kami. Selamat datang bagi kami yang disuruh tampil untuk memperkenalkan kami dan konsep kami. Mohon izin dan mohon mengelabui. Konseptor ya aja ini. Mohon izin dan mohon mengelabui. Slide selanjutnya. Aku dulu maha mengelabui. Sekarang memang nggak mengelabui lagi. Saya duluan yang tampil. Oh, aku dulu gitu. Oh, aku dulu maha mengelabui. Oh, saya tampil dulu. Oh, aku dulu maha mengelabui. Oh, tampil deh ngomong. Karena ini 2 kolaborasi ya. tapi aku dulu maha mengelabui. Sekarang nggak begitu ya. Oh, berarti salah nada berarti ya. Salah. Oh, diulangi. Aku dulu yang mau tampil. Siapa itu? Maha mengelabui. Selamat datang bagi penduduk bumi. Walau kita bertemu dari konsep, setidaknya aku bisa mengenalkan diriku kepada kalian. Semoga di lain waktu kita dapat bermain bersama ya. Semoga kalian tidak sadar jika aku permainkan. Selama ini nggak sadar memang ya dipermainkan oleh maha mengelabui. Aku maha mengelabui mempunyai kemampuan bermain dengan strategi tinggi. Ya, siapa yang suka main game, ya harus kenal sama maha mengelabui. Nggak game menang kok. Aku maha mengelabui mempunyai kemampuan bermain dengan strategi tinggi. Nyepin, melok nih maha mengelabui dijajeri. Waktu nyepin. Kok tinggu belonjo. Aku membaca banyak permainan dan aku mengukur kemampuan dari para pemeran-pemeran itu. Aku berada di luar rangkaian cerita. Para Tuhan mengetahui bahwa aku adalah salah satu Tuhan yang sangat suka membuat kemeriahan, suka membuat permainan. Tapi sangat jarang para Tuhan untuk mengajak bermain denganku. Kuatir kalah mungkin ya, mempunyai strategi yang tinggi itu ya.
Paling-paling aku yang mengajaknya. Karena aku tidak punya rekan tetap untuk karena aku tidak punya rekan tetap untuk bermain. Tapi di antara semua Tuhan yang paling betah untuk melakukan kemeriahan denganku, ya Maha mengizinkan. Dia adalah teman yang banyak memberikan nasihat kepadaku. Dia adalah teman yang banyak memberikan nasihat kepadaku. Juga mengajarkanku banyak hal tentang memeriahkan alam. Jadi, jadi dia akan aku jadikan partner dalam membuat konsep untuk rancangan raga. Jadi diingat lagi ada rancangan raga. Setiap Tuhan membuat konsep sayembara dari Maha Pencipta. Jadi dia akan aku jadikan partner dalam membuat konsep untuk rancangan raga. Kebetulan sekali aku sangat cepat datang kepadanya sebelum dia membuat konsep. Bahkan dia belum mengetahui tentang datangnya rancangan raga. Aku yang memberitahukan kepadanya informasi tersebut. Jadi Maha Mengelabui ini lebih tahu tentang rancangan raga daripada Maha mengizinkan. Jadi lebih tahu dulu si Maha Mengelabui. Dengan santainya dia merasa biasa-biasa saja dengan informasi yang aku berikan. Apa aku terlihat akan mengelabuinya? Aku kan sudah memberikan tanda bahwa aku sedang tidak mengelabui siapapun. Oh, ini tandone bahwa saya tidak lagi mengelabui siapapun. Ada tandanya ternyata. Aku kan sudah memberikan tanda bahwa aku sedang tidak mengelabui siapapun. Apalagi Maha mengizinkan mengetahui auraku yang memang sedang ingin mengelabui sesuatu dan tidak. Jadi Maha mengizinkan ini tahu bahwa ini lagi mengelabui atau tidak. Makanya kalau kamu kepingin tahu orang yang suka mengelabui kamu, ya kenal aja sama Maha mengizinkan. Dia lebih tahu orang ini lagi mengelabui atau tidak. Nah, atau lebih hebat lagi ya sama Maha mengelabui. Itu lagi ngelabui atau tidak sih? Cuma yang tahu auranya memang Maha mengizinkan. Saat itu benar-benar tidak sedang ingin mengelabui siapapun. Aku malah yang terlihat antusias dengan datangnya rancangan raga. Karena dia tamu besar, ya aku berpikir aku akan bermain apa di sana. Sudah sekilas saja aku menjelaskan tentang diriku. Lain kali disambung lagi. Sekarang waktunya kamu Maha mengizinkan. Ini Maha mengelabui ngomongin begitu. Jadi tampil dulu ngomong memperkenalkan diri, ya. Slide selanjutnya. Selamat datang bagi Maha Mengelabui yang telah tampil melalui tulisan pada penduduk bumi. Selamat juga kepadaku. Maha mengizinkan yang diberi kesempatan untuk memperkenalkan dirinya lewat tulisan Maha Mengelabui juga. Jadi ini menjadi hak patentnya Maha Mengelabui berarti ya. Selamat para penduduk bumi yang membaca surat pengenalan kami. Oh, yang tadi saya baca berarti surat pengenalan itu ya. Oh, begitu. Salam. Selamat para penduduk bumi yang membaca surat pengenalan kami. Aku adalah Maha mengizinkan. Jangan berpikir apa-apa dulu tentang aku. Apalagi kalian berpikir apa yang ingin aku sampaikan kepada Maha mengizinkan agar aku mendapat izin darinya. Nah, kadang-kadang wis ro enek Maha mengizinkan, saya kepingin nanti ketemu Maha mengizinkan. Nah, biar diizinkan oleh Maha mengizinkan. Apalagi kalian
berpikir apa yang ingin aku sampaikan kepada Maha mengizinkan agar aku mendapat izin darinya. Janganlah begitu. Mari kita bersahabat saja. Itu akan lebih ramah dan sangat menyenangkan bagi kita. Nurek. Ya, aku adalah sahabat dari Maha mengelabui. Sebenarnya, sebelum aku bersahabat karib dengannya, aku telah mengenalnya terlebih dahulu. Sebenarnya sahabatku Maha mengelabui itu bukan Tuhan yang nakal atau Tuhan yang berbuat curang. Sebenarnya dia tidak bisa curang. Atau kalau untuk melakukan sebuah kecurangan, menunggu diajari atau menunggu diizinkan. Siapa yang mengajari Maha mengelabui berbuat curang? Ya, rancangan raga. Ini biangnya. Ini pendapatnya Maha mengizinkan. Ya. Siapa yang mengajari Maha mengelabui berbuat curang? Ya, rancangan raga. Maha mengelabui sebenarnya kan lapisannya Maha pemberi petunjuk. Dia baru mendapat kemampuan yang dapat mengelabui saat datangnya rancangan raga. Sebelumnya, ya, dia tidak bisa apa-apa, hanya sebagai penerus Maha pemberi petunjuk. Oh, ceritanya begitu. Ya, Nek. Kok jadi kembali memperkenalkan si mengelabui ya? Oke, kembali kepadaku, Maha mengizinkan. Katanya sih, aku adalah Tuhan yang sulit dicari-cari. Aku tidak merasa bersembunyi, karena yang Maha bersembunyi ada sendiri. Aku juga didatangkan oleh Tuhan pada acara-acara tertentu saja. Aku memang tidak terlalu dekat dengan seluruh Tuhan. Aku kurang bergaul. Tapi aku mulai diakrabkan dengan Tuhan yang lain karena sahabatku ini Maha mengelabui. Aku mulai terkenal juga di antara para Tuhan karena Maha mengelabui. Karena dia adalah Tuhan yang sudah tidak punya malu. Dari Tuhan itu ada yang punya malu. Kalau Maha mengelabui sudah menjadi Tuhan yang sudah tidak punya malu. Bukan berarti tidak punya kemaluan. Saya juga nggak tahu Tuhan ini punya kemaluan atau tidak ya. Biarin orang mau stres. Orang stres saja ini yang bisa bicara begini. Ternyata aku diajaknya untuk melakukan sesuatu yang disebut memeriahkan. Kurang tahu juga sih dalam kemeriahan apa yang dilakukan. Tetapi aku yakin dengan memeriahkan itu adalah pekerjaan penunjang yang bagus. Mungkin tidak ada yang tahu bahwa aku bekerja di balik Maha mengelabui dalam pembuatan konsep untuk rancangan raga. Aku diajaknya dan aku terima saja tanpa ada pikir panjang. Ternyata Maha mengelabui berkata kepadaku, ayo bergerilya kepada rancangan raga. Pertemuan kita adalah bentuk kecurigaan. Ketika kami akan menceritakan tentang kisah ini adalah kisah awal dari pembuatan konsep rancangan raga.
Maha mengelabui datang kepada Maha mengizinkan dengan cara yang tidak baik-baik. Maha mengelabui datang kepada Maha mengizinkan, Maha mengelabui datang kepada Maha mengizinkan dengan cara yang tidak baik-baik. Dia datang kepada Maha mengizinkan dan dicurigai oleh Maha mengizinkan. Banyak jalan yang ditutup oleh Maha mengizinkan. Tapi Maha mengelabui menemukan banyak jalan tembusan. Maha mengizinkan berusaha agar Maha mengelabui tidak dapat menemukannya. Tapi akhirnya dapat juga karena diizinkan. Ajane nek gak diizinkan ya gak tetep gak iso ya jane ya. Masih mengelabui kaya apa ya? Ada apa? Ada apa? Tanya Maha mengizinkan. Ada yang baru, katanya. Mana? Di sana, di pencipta. Maha mengizinkan menghilang dan berlari menuju kepada Maha Pencipta. Maha mengelabui yang menyusul dan menariknya kembali agar tidak datang sendiri. Kati rono keluar bayangannya. Aku datang untuk menjemputmu, jangan berangkat sendiri, kata Maha mengelabui. Jangan beri kecurigaan. Datanglah dengan baik-baik dan jelaskan maksud, kata Maha mengizinkan. Ternyata kedatangan Maha mengelabui telah membawa rencana untuk rancangan raga. Itulah yang dia bawa saat menuju ke tempat Maha mengizinkan. Akhirnya terkesan membawa hawa kecurigaan. Dia menjelaskan beberapa hal kepadaku tentang rancangan raga. Menurutnya, bahwa dia mendapat tambahan strategi atau kekuatan setelah bertemu dengan rancangan raga. Tapi dia tidak tahu sebaiknya dimanfaatkan untuk apa kekuatan itu. Maha mengizinkan ikut membaca apa yang terjadi pada Maha mengelabui. Wah, hawamu terlalu aneh setelah kamu mendapatkan tambahan power tersebut. Sebaiknya hawa ini lebih diperbaiki lagi dan tidak memberikan hawa kecurigaan. Bagaimana kalau disatukan dengan kekuatanmu? Tapi kamu harus datang terlebih dahulu kepada rancangan raga. Aku akan mengizinkan kepadanya bahwa kekuatanmu akan bersatu dengan kekuatanku. Aku yang mengizinkan, bukan kamu. Baiklah, ayo kita berangkat. Ayo, kamu berada di belakangku. Saat itu mengapa aku nampak menjadi percaya diri, seakan-akan berani menghadapi rancangan raga? Aku berani karena kami berangkat bersama. Sesampainya pada rancangan raga, ternyata aku bingung harus berkata apa. Aku bertanya kepada kawanku Maha mengelabui, bagaimana cara menyampaikan sesuatu kepada rancangan raga? Oh, aku kemarin tidak menyampaikan apapun padanya, tapi aku mengamatinya, kemudian mencari petunjuk tentang dia. Semakin aku mencari petunjuk, ya, aku tiba-tiba bisa mengeluarkan hawa kecurigaan yang kamu katakan tadi. Aku juga baru tahu itu. Baiklah, akan kucoba. Beri aku waktu sebentar. Aku melakukan sesuatu pada rancangan raga. Sesuai janjiku bahwa aku akan meminta izin
kepadanya untuk berkolaborasi dengan Maha mengelabui. Dia telah mengajakku untuk menyatukan kekuatan. Akan menghasilkan apa kekuatan kedua Maha ini. Jadi dua kekuatan ini disatukan, asik. Jadi ngelabui dan diizinkan. Ya. Enak, mengelabui dan diizinkan. Jadi konsep pelengkap-pelengkap pada rancangan raga. Slide selanjutnya. Menyatunya kekuatan Maha mengizinkan dan Maha mengelabui. Ini sudah mendapatkan perizinan dari rancangan raga. Bayangkan, ya, Maha mengizinkan dan Maha mengelabui. Ada satu berita, ini sudah mendapatkan perizinan dari rancangan raga. Jadi dhuwure Maha mengizinkan, masih ada yang dhuwure meneh. Sopo rancangan raga yang mengizinkan? Sing ngajari ngelabui. Iya, rancangan raga ya. Setelah Maha mengizinkan melakukan pengenalan kepada rancangan raga, kedua Tuhan ini kemudian powernya disatukan. Power tersebut terlepas dari tubuh kedua Maha Tuhan. Power tersebut terlepas dari tubuh kedua Maha Tuhan. Tapi berada mengelilingi kedua Tuhan tersebut. Jadi power tadi terlepas dan mengelilingi kedua Maha Tuhan tersebut. Akhirnya nampak power dari kedua Tuhan tersebut adalah sama. Padahal juga tidak. Itu hanya kolaborasi power yang digunakan untuk pembuatan konsep. Kedua Tuhan berunding mendiskusikan kemanfaatan power yang disatukan. Kedua Tuhan berunding mendiskusikan kemanfaatan power yang disatukan. Mereka bingung. Kedua power yang bersatu nampak tidak berenergi apa-apa. Koyok yo ya. Kedua power yang bersatu nampak tidak berenergi apa-apa. Energi itu hanya nampak bermain-main saja. Lucu berarti. Mengizinkan dan mengelabui bersatu. Ini ya tibane powernya. Kok ketok apa sih ini ki ya? Kok etoknya bermain-main aja kok gak ketok keren ngono konsep. Energinya apa-apa. Lah ya kena energine apa-apa. Nek biyen enek penyatuan energi. Tapi iki masalah etoke malah. Paling ngono. Kedua Maha iki. Mereka belum puas dan masih menunggu pengamatan dari penyatuan dua power. Barangkali ada sesuatu yang lebih menarik daripada melihat energi yang hanya bermain-main saja. Tidak ada perubahan. Tetap seperti itu. Dicari lagi. Dan tidak ada perubahan. Masih tetap seperti itu. Gak keren ya? Ada dari Tuhan. Masa nyatane power kok ngene ae. Ditunggu gak ada perubahan. Ditunggu mana gak ada perubahan. Kami akhirnya membuat ide untuk memperkenalkan energi kami ke wilayah Tuhan. Barangkali ada penjelasan tentang kedua power kami. Ngomongan Tuhan enek penjelasan tentang power kami. Slide selanjutnya, kami bergerilya dalam rangka mengenal power. Slide selanjutnya, bergerilya ke tempat Tuhan. Wes, iki piye penyatuane aku iki ini iso jalan ta enggak iki? Gak keren. Piye? Lah isin aku ambek Tuhan yang lain kok konsep kok gak power belas. Dengan perizinan oleh Maha mengizinkan, kami berangkat menuju ke tempat Tuhan.
Kami meramaikan wilayah Tuhan tersebut, menyampaikan kabar-kabar atau suasana gembira, dan menunjukkan power yang telah bersatu. Kok koyok pedimen? Ini loh, power saya yang bersatu. Kami bergerilya mengelilingi wilayah Tuhan. Paling pas ketemu nanti Tuhan sing power segede, power bersatu kamu. Bersatu. Gitu loh. Piye? Yes, kono. Power tersebut terlihat sangat bebas ketika kami ajak bergerilya. Power tersebut terlihat sangat bebas ketika kami ajak bergerilya. Power tersebut terlihat sangat menguasai tempat-tempat yang kami lewati. Dan ternyata power tersebut memberikan tanda-tanda kepada wilayah Tuhan bahwa rancangan raga telah datang dan mari diramaikan. Jadi power mau ngkei tanda-tanda bahwa power rancangan raga telah datang dan mari diramaikan. Jadi memberitakan si power ini ya. Nah, memberikan kabar atau memberikan tanda-tanda. Power tersebut memberikan suasana keramaian yang meriah di tempat Tuhan dan membuat Tuhan yang melewati tempat atau yang dilalui power tadi menjadi bersemangat dan bergembira dalam membuat konsep. Wah, ketika semangat membuat power itu lewat, loh, telah iki enek kok mah mengizinkan sama mah mengelabui, ternyata kolaborasinya membuat saya semangat untuk membuat konsepnya masing-masing. Ternyata untuk membuat orang itu membuat orang mempunyai meningkatkan kemampuan enek cara masing-masing. Makanya perlu ngekei semangat yang lain, bukan menjatuhkan. Ngekei semangat. Ayo kamu bisa, kamu bisa. Mulanya kami tidak tahu apa yang terjadi. Kami hanya memamerkan power kami, dalam kurung yang menurut kami biasa-biasa saja. Soalnya waktu penggabungan itu delok ya gak ada perubahan, kayak energi yang tidak punya apa-apa. Ketika kembali dari perjalanan bergerilya, suasana nampak berbeda. Kegembiraan terjadi di mana-mana. Para Tuhan nampak sumringah dan semangat yang kami tidak tahu apa alasannya. Kami kembali ke tempat Maha mengizinkan, melihat ulah power kami. Melihat ulang power kami. Ada apa? Apa yang terjadi? Ada apa ini? Apa yang terjadi? Membaca ulang. Sepertinya ini bukan power yang hanya main-main saja. Ini adalah power permainan. Tidak hanya itu, ini bisa memainkan sesuatu. Ini bukan hanya power permainan. Ini bisa memainkan. Kira-kira dia mau memainkan apa? Kedua Tuhan ini kepo sekali dengan power penyatuannya. Padahal itu juga berasal darinya. Tuhan memang tidak langsung dapat memahami tentang dirinya. Loh, itu loh. Tuhan memang tidak langsung dapat memahami tentang dirinya. Tuhan juga mempelajari apa yang belum mereka ketahui. Ini yang harus dipahami. Oh, itu loh, kita tiba-tiba lahir, ternyata Tuhan itu sudah diberitakan pinter. Iso apa-apa. Gak ngerti prosesnya Tuhan untuk menjadi pinter. Itu sudah terlanjur kita dicekoki seperti itu ketika kita terlahir ke dunia ini. Power permainan. Mari kita mempelajari bersama-sama tentang apa itu power permainan. Ini adalah sebuah power yang mengandung maksud. Wah, kayak power yang keren saja. Power yang mengandung maksud. Biasa aja lah. Tunjukkan saja bahwa itu adalah power permainan dan tujuannya adalah
untuk mengajak bermain. Sini biar ku jelaskan. Dan kamu diam dan mendengarkan saja. Kayak di pusat masa aja ya. Ini sudah terlalu bahasa ini sudah terlalu sering terdengar ya. Iya. Ya, sini biar ku jelaskan dan kamu diam dan mendengarkan saja. Maha mengelabui menerangkan. Lebih tepatnya, kami mempunyai power permainan yang mengajak siapa saja yang sekiranya pantas dan seru untuk kami permainkan. Bahkan bagi yang mengenal kami dapat juga ikut andil dalam misi mau main aja. Tinggalkan mainan lama yang menjemuhkan, permainan lama yang memuakkan, permainan lama yang memenjarakan, permainan lama yang penuh dengan aturan main yang tidak bisa bebas bermain. Tinggalkan itu semua. Masuklah ke gerbang, mau main aja. Nggak usah mikir nanti gimana, jadinya gimana. Nah, itu orang yang nggak bisa mempercepat permainan menjadi cantik. Masuk dulu, baru nanti gimana. Ya, masuk dulu. Biasa, pemain pemula diajar ngalor ngidul, des biasa, itu awal. Kayak kamu main game gitu kan ya, kalah terus biasa, konflik terus, ya, biasa, ya biasa. Refreshing. Nah, aja awal, nih awal kamu gak konflik di sini, wah, Nggak biasa. wah, sulit. Sulit. Ya, sulit untuk bermain-main. Jadi orangnya serius saja nanti. Ya. Bisa juga memberi usulan terhadap permainan yang harus kita permainkan. Apa ya? Ulang lagi. Bisa juga memberi usulan terhadap permainan yang harus kita permainkan bersama. Bila belum ada usulan, maka mengikuti permainan yang kita rencanakan. Kita bertukar pikiran dengan power permainan. Power tersebut seperti diberikan clue dan diberikan sebuah gambaran agar rencana atau skenario dapat dia pegang dan dia kawal dan dia lindungi. Bagiku adalah sebuah kegembiraan. Begini, aku merasa menjadi sutradara saja karena memiliki power permainan itu. Sadar diri, bukan kamu pemiliknya, aku juga. Ya sebaiknya kita sadar diri bersama bahwa power itu dari rancangan Raga juga. ACC-nya ya ada pada dia. Nah, itu yang akan kami jelaskan, bahwa permainan yang kami usulkan pada mulanya bisa berjalan asalkan memberikan kebaikan bagi sekeliling. Paling tidak mengkualitaskan peran pada para pemain yang terlibat dalam skenario. Tapi setelah power kami diminta ulang atau diserahkan kepada Raga, maka permainan kami harus disepakati oleh seluruh konsep yang dimasukkan kepada Raga. Saat konsep kami telah mendapat kiriman skenario atau kiriman sinyal dari konsep yang lain, maka konsep kami akan melindungi dan menambah power permainannya. Rata-rata konsep Tuhan ini melindungi konsep yang lain, ya, bahkan memberikan power kepada konsep yang lain. Itulah, kalau bisa kan kita mengikuti para Tuhan seperti itu, yang mempunyai karakter seperti itu. Ya, konsepnya Tuhan itu melindungi dan menambah power konsep yang lain.
Tetapi setelah power tersebut bersatu dengan konsep Tuhan, kami berdua sudah tidak dapat mengendalikan power tersebut. Itu menjadi hak milik bagi power-power yang telah bersatu. Paling tidak, kami mempunyai masa-masa bersama dengan power permainan. Kami juga mempunyai cerita-cerita yang lucu, yang seru, yang haru, yang menegangkan dengan power permainan itu. Mau tahu kisah-kisah kami dalam bermain power permainan? Yuk, mari akan kami jelaskan dalam bab selanjutnya. Maaf, kami menerangkan konsep kami dengan santai saja, tidak serius-serius amat. Yang penting pembaca paham dan telah mau membaca tulisan kami. Wes dianukan sendiri sama Tuhan ya. Iya. Dia menetralisir tulisannya sendiri. Gak usah tegang-tegang, santai aja. Nah, ini misalnya teringat masa-masa Tuhan merancang konsep di rancangan raga itu kayak lucu-lucu itu ya. Mungkin ya ada yang serius, ada yang kayak tok bloone, wah macam-macam. Kalau misalkan kita rangkai cerita-cerita tentang Tuhan memberikan satu konsep kepada rancangan raga yang dikatakan tamu agung itu. Tamu agung cuman satu raga. Jika terilustrasikan. Lucu-lucu. Cuma kan pertanyaan teman-teman belum melajari sing kerangka raga itu. Coba kamu lihat tentang sosok jamaah ketika masuk ke raga itu. Wah, lucu juga ceritanya itu. Kalau tahu cerita itu kayak apa, dunia ini memang permainan, dunia ini hanya sebuah apa ya, skenario yang sudah dimain-mainkan gitu ya. Jadi ndelok film sing lucu-lucu ada ki sawan. Kayak apa dulu cerita apa film apa yang mencari sosok Tuhan itu loh. Yang pemerannya itu siapa? Enggak tahu. Yang sudah lama. Nek sing negro kan enek sing lucu ya. Saya memang lihat film-film yang lucu itu suka. Konyol itu suka. Dia bisa menolong orang dengan kekonyolannya. Kan itu orang bebas. Orang bisa menolong dengan kekonyolannya itu power bebas. Dia menolong tidak dengan sebuah sistem. Stephen Chow. Stephen Chow suka aktingnya, suka jalan ceritanya. Oke, bermain power permainan. Ini adalah salah satu contoh bermain power permainan di alam semesta. Aku tidak menceritakan dulu ya bagaimana aku bermain power permainan di dunia Tuhan. Ya, kami ceritakan sekilas yang tidak begitu penting sebelumnya. Mungkin setelah ini juga dikatakan tidak terlalu penting juga. Permainan di alam semesta sebenarnya lebih banyak lucunya. Karena ciptaan banyak yang tidak menyadari permainan ini. Oh iya ya, lucunya karena ciptaan tidak menyadari. Nah, lucu karena ciptaan banyak yang tidak menyadari permainan ini. Power permainan memberitahukan kepada kami ciptaan mana yang hendak dia datangi. Kami yang menjadi alat pengantar bagi power permainan itu turun ke ciptaan atau turun ke alam semesta. Kami yang menjadi alat pengantar bagi power permainan itu turun ke ciptaan atau turun ke alam semesta. Makanya mungkin juga power permainan ini membuat cerita-cerita yang lucu-lucu.
contoh cerita tentang Imam Mahdi. Akhirnya dikasih power permainan di sana, lucu-lucu. Biar orang mengatakan kelompoknya adalah kelompoknya Imam Mahdi sendiri-sendiri. Kan menjadi lucu juga. Ternyata dendeng bahwa Imam Mahdi itu ada banyak. Tapi sampai sekarang kan masih cerita lucu. Imam Mahdi dari golongan kami. Imam Mahdi dari golongan kami. Itu dari jin, dari golongan kami. Jadi ketika itu dilihat oleh ma mengizinkan sama ma mengelabui, berarti itu cerita-cerita lucu. Manusia banyak yang mempercayai keyakinannya masing-masing, padahal ceritanya nggak seperti itu. Kan itu kan ya permainan juga. Bahwa Imam Mahdi, wah lucu juga. Memang kalau sudah tahu pengalaman seperti ini, tulisan seperti ini, jadinya saya melihatnya di alam semesta ini menjadi lucu-lucu. Oh, lucu. Hanya gara-gara batas laut aja perang. Kan lucu itu. Hanya gara-gara batas. Apa yang dicari? Anjir, manusia itu memang bisa dipermainkan kok. Ya gitu kan. Ada yang jadi tentara loh bermain ya. Ada yang jadi presiden. Kan ada presiden yang jadi rakyat jelata. Lihat orang itu yang sok menjadi seorang apa jenenge, garis keturunan hijau kuning putih itu ya. Orang darah biru. Ngelokno mau raja rakyat jelata. Enggak diterima kayak ngono iku. Aku kutuk. Ya macam-macam. Ada satu permainan kok turunane seorang Gus lon delok santrinya bapaknya, apa yang yang dilakukan. Ada banyak power permainan di situ bagi orang-orang yang tidak sadar. Akhirnya dia dipermainkan dengan sandiwara iklan. Sandiwara iklan ada ya? Sandiwara iklan, bukan sandiwara sesungguhnya. Ya, karena ciptaan banyak yang tidak menyadari permainan ini, power permainan memberitahukan kepada kami ciptaan mana yang hendak dia datangi. Kami yang menjadi alat pengantar bagi power permainan itu turun ke ciptaan atau turun ke alam semesta. Terkadang dia meminta untuk diturunkan ke satu jenis ciptaan saja. Terkadang dia itu apa? Power permainan diminta untuk diturunkan. Dia meminta untuk diturunkan ke satu jenis ciptaan saja. Terkadang. Ya, seperti itu. Enggak, nenek banyak ciptaan. Terkadang dia juga meminta untuk diturunkan ke aneka jenis ciptaan. Paling banyak kolaborasi ciptaan yang mendapat power permainan ini ada 17 ciptaan di berbagai tempat, di berbagai alam. Power ciptaan ini diturunkan di banyak belahan dunia, di banyak belahan alam. Mereka dipermainkan bersama-sama. Jangan-jangan enek sing bisi orang. Nanti Imam Mahdi itu seperti ini loh. Jangan-jangan mama mengelabui nih. Nanti namanya akhirnya terciptalah sebuah hadis-hadis yang lucu. Loh, penista agama enggak ini? Kan ada yang mengatakan satu kitab itu lucu ya. Yang meneliti itu katanya lucu-lucu sih. Apalagi yang dari Musailamah Al-Kadzab itu pun berdasarkan cerita. Saya juga nggak tahu siapa Musailamah Al-Kadzab itu. Power permainan ini diturunkan karena apa? Ya, ini menjadi semacam alat bantu saja, yaitu alat bantu untuk memerankan ciptaan.
peran itu juga bisa berjalan di luar konsep Tuhan dalam kurung, dan itu sudah menjadi settingan secara tiba-tiba. Para Tuhan sendiri juga diberi kabar bahwa ada ciptaan-ciptaannya yang sedang mendapatkan power permainan ini, dan mereka menyaksikannya. Salah satu terjadinya proses power permainan ini adalah fenomena alam yang mungkin belum pernah dijumpai sepanjang masa. Jadi fenomena alam ternyata ini berasal dari power permainan. Adanya perubahan sistem dunia berskala besar. Suatu keadaan atau kemampuan manusia yang bisa dilakukan di luar batas. Itu power permainan. Namun hanya pada saat itu saja kemampuan itu muncul. Selanjutnya kemampuan itu tidak dapat terulang lagi kecuali power permainan dimunculkan lagi. Makanya ada di ciptaan Tuhan ada power permainan yang ada di Nabi Isa. Kan power permainannya kan banyak. Ya, di Nabi Isa. Wah, itu bisa menghidupkan kembali orang. Itu bisa menyembuhkan orang buta. Oh, itu kan power permainan semuanya. Tapi bagi pemeluknya dianggap mukjizat. Wow, padahal itu power permainan aja. Akhirnya orang itu kan menyala-nyalakan. Oh, hebat nabi saya. Oh, hebat nabi aku. Hebat nabi ana. Hebat nabi ente ya. Kan seperti itu jadinya. Itu hanya power permainan. Jadi di-wow-wowkan sama orang. Ini gurung kenal wow si nenek sinetron itu loh. Wow. Oh, wak. Begitu. Itu sebuah permainan, saudaraku. Itu power permainan biasa-biasa aja, gak usah dilebih-lebihkan. Power permainan yang ada di Nabi Muhammad ya seperti itu. Power permainan yang ada di Nabi Isa seperti itu. Power permainan yang ada di Nabi Musa ya seperti itu. Power permainan di Nabi Sulaiman ya seperti itu. Itu power permainan Tuhan. Tuhan itu bisa tersenyum, tertawa, terbahak-bahak, kadang-kadang menutup mulutnya sendiri. Itulah Tuhan. Apakah kalian sudah merasa dipermainkan dan terjebak dengan permainan Tuhan? Enggak tahu, yang bisa merasakan adalah kalian sendiri. Atau istilahnya kami menyebut power permainan ini adalah power yang aneh. Kemunculannya tidak dapat diprediksi. Menghasilkan sesuatu yang mengherankan atau bahkan bisa juga mencurigakan. Gak mungkin ini dari Tuhan. Ini tanda-tanda Dajjal itu. Kayak peristiwa sih yang ada di agama Hindu. Siapa itu? Sing kribo itu loh. Sai Baba. Gak mungkin itu. Itu efek permainan. Itu bisa datang di satu kelompok tertentu, bisa datang di kelompok satu manusia, atau bisa datang kepada siapa aja. Itu hanya permainan. Ada yang mencoba mencurigai, ada yang mencoba heran. Itu cuma hipnotis aja. Itu hanya debus aja. Debus itu kan ya, debus kan bisa buset ya, debus orang yang suka naik bus kan debus, padahal yang jalan kan bisnya, bukan DE yang jalan kan, seperti kayak naik bus. Paham tidak sih? Iya, padahal yang jalan itu bisnya, bukan dia. Itu pemain debus. Berarti yang jalan itu ada satu power yang lain, bukan dia. Dia dipermainkan oleh power yang lain. Itu sudah belajar, makhluk itu sudah belajar di maha mengelabui. Ya,
Akhirnya kamu kena juga dipermainkan. Buset. Tapi itu ya juga permainan. Mungkin juga dari Tuhan juga yang dia ajarkan kepada satu makhluk tertentu, kamu bisa mempermainkan manusia, tak ajarin. Nah, gitu. Namun hasilnya ya bersenang-senang, prosesnya pun ya bersenang-senang. Kalau permainan tidak jadi dengan semestinya, ya juga tidak menjadi masalah dan tidak memberikan dampak apapun ke alam semesta. Slide selanjutnya. Power permainan berkolaborasi dengan konsep Tuhan. Mau main? Main aja. Mau dimainkan? Dimainkan aja. Terserah bagi Anda. Ini salah satu semboyan konsep di dalam rancangan raga yang sedang berkolaborasi. Saya ulang lagi konsepnya tadi ya. Ini salah satu semboyan. Mau main, main aja. Mau dimainkan, dimainkan aja. Terserah bagi Anda. Ini salah satu semboyan konsep di dalam rancangan raga yang sedang berkolaborasi. Tapi pekerjaan power ini di dalam rancangan raga, ya ikut mempermainkan konsep Tuhan yang lain. Selain dia juga bisa dimanfaatkan sebagai alat permainan, dia juga diberi kemampuan untuk mempermainkan konsep yang lain. Bedanya, konsep-konsep Tuhan yang lain mengetahui dan secara sadar mengetahui bahwa mereka sedang dipermainkan. Dan mereka tahu dan mereka menyetujui atau mensepakati bahwa mereka sedang dipermainkan. Anehnya lagi, seluruh power Tuhan tersebut, seluruh power Tuhan berebut untuk dipermainkan. Ya, begitulah konsep-konsep Tuhan. Mereka dibuat konsep dan dilindungi oleh kebebasan. Mereka dibuat konsep dan dilindungi oleh kebebasan. Ini di garis bawahi. Ini satu titik yang harus kamu garis bawahi. Lanjut. Tidak ada konsep yang belum dipermainkan oleh power permainan. Sungguh sayang apabila ada konsep yang tidak mau diberi power permainan. Sungguh sayang dan sayang sekali. Padahal kalau ditanya tentang fasilitas yang akan diberikan pada power permainan, fasilitas semacam apa? Ya, tidak ada fasilitas. Ya, tidak ada fasilitas. Ya, memang benar. Tidak ada fasilitas. Apakah kalau sudah masuk dalam permainan dan seru menjalankan permainan, kemudian kita harus berpikir tentang fasilitas? Maka akan menjadi kacau apabila kita memikirkan tentang fasilitas. Coba bersenang-senang saja. Itu yang kami mau. Cukup bersenang-senang saja. Itu yang kami mau. Power ini juga dimanfaatkan oleh konsep Tuhan yang lain untuk menghadapi umat. Jika digunakan untuk menghadapi umat, maka konsep Tuhan yang lain diizinkan untuk menggunakan power permainan. Sama halnya mengingatkan bahwa power permainan ini dulunya, dalam kurung, sebelum masuk ke dalam rancangan raga, power permainan ini sering bermain di alam semesta. Kita akan digunakan oleh konsep-konsep Tuhan yang lain. Ketika akan digunakan oleh konsep-konsep Tuhan yang lain, itu artinya mereka juga akan dikembalikan ke alam semesta.
Yang terpenting bahwa power permainan ini tidak digunakan konsep Tuhan kepada konsep Tuhan yang lain. Itu tidak terjadi. Terkecuali power permainan telah mempunyai rencana demikian sebelumnya. Jika telah dipermainkan dengan power permainan, maka akan tidak terasa. Tiba-tiba saja akan terjadi sesuatu. Tiba-tiba saja, kan ini bisa menghasilkan keanehan dan kecurigaan. Kalau sudah tahu begini, ya jangan curiga atau merasa aneh. Ikut menyuplai power permainan saja. Mari kita menjadi pemain yang handal. Nah, mari kita menjadi para pemain yang handal. Para pemain yang mengetahui permainan dan terus menjalankan permainan yang telah disiapkan. Ambil peran, ambillah peran. Ambillah peran. Bila belum, mintalah peran. Kemudian bekerja sama. Power permainan selalu bekerja. Keterangan gambar. Di bawah tulisan terdapat sebuah lampu seperti lampu mobil dan sinarnya berkelap-kelip atau dalam kurung tap 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 tap. Itu bahasa Jawa itu. Tap tap tap. Iya, jadi bahasanya tap tap tap. Iya. Dan lama-kelamaan lampu itu semakin kecil dan semakin kecil. Saya menangkap bahwa lampu mobil tersebut sedang menyapa. Slide selanjutnya. Keterangan gambar. Terdapat susunan pasukan. Ada 2 pasukan yang saling berhadapan dalam kapasitas besar. Pasukan tersebut berasal dari aneka ragam jenis ciptaan. Mereka terlihat seperti sedang posisi kuda-kuda. Setelah aba-aba dimulai, tidak tahu siapa yang sedang memberi aba-aba. Tiba-tiba mereka langsung memainkan power masing-masing. Saya melihat mereka seperti sedang menjalankan sebuah pentas power, bukan saling serang power. Indah dilihat. Slide habis. Keterangan pembaca. Seperti sebelum-sebelumnya, sehabis membaca buku, saya dan Panglima Langit dan Bumi saling menoleh. Saya tidak tahu apa yang sedang berkembang rasanya di Panglima Langit dan Bumi. Tetapi saya senang melihat Panglima Langit dan Bumi dan senang telah diberi kesempatan membaca. Panglima Langit dan Bumi memberitahukan sesuatu kepada saya. Jangan-jangan saat ini kita sedang dipermainkan oleh konsep ini. Saya menjawab, jangan-jangan iya, melok tok ibaratnya. Tapi saya tidak merasa dipermainkan, ya kan? Ya. Panglima Langit dan Bumi menanggapi, justru itu saya merasa kita sedang dipermainkan. Saya menjawab, alasannya apa? Panglima Langit dan Bumi berkata, rasanya senang saja berada di sini. Rasanya saya bukan sedang membaca, tetapi rasanya saya sedang bermain. Saya merespon, oh ya benar, melok tok pokoknya. Rasa yang berkembang di saya juga seperti itu. Panglima Langit dan Bumi kemudian berdiri dan mengajak saya bersiap-siap untuk melaksanakan komando lanjutan. Begitu saudaraku, ternyata di akhir zaman ini ada satu konsep Tuhan mau main-main aja, ada power permainan di alam semesta ini. Mungkin ada sesuatu yang aneh, boleh jadi menimbulkan satu kecurigaan ya. Nah, dan itu kamu menyaplai aja. Oh, ada permainan apa dari Tuhan? Fenomena alam itu juga salah satu permainan Tuhan. Gak usah heran kalau sekarang ini banyak fenomena alam. Apalagi
Di akhir zaman ini jangan heran nanti ada fenomena alam. Terserah kamu menerjemahkan apa. Wah, ini mau kiamat nih. Wah, ini mau ada bencana nih. Itu kan terserah aja. Ya begitulah power permainan di alam semesta. Semoga ini menjadi wawasan baru, semoga ini menjadi perenungan dari pengalaman teman saya. Dan salam damai, salam sehat selalu, dan salam bahagia selalu untuk yang hidup dan yang diberi kehidupan.